Loh, ini kan koalisi buat tahun 24 ke depan. Bukan buat sebelum 24. Barangkali begini malah. Sebenarnya kalau dilihat proses, memang Partai Nasdem secara proses internal dia sudah menjalankannya lebih awal dari yang lain. Ya. Saya tidak terbiasa bicara dengan kiasan-kiasan. Ini betul happy ending apa enggak gitu ya? Banyak isu di luar, katanya dua partai yang bergabung ini lagi berebutan. Indonesia hari ini, dalam pengamatan saya sebagai ketua umum Partai Nasdem, inflasi politisi, tapi defisit negarawan. Itu yang perlu kalian tahu. Nasdem sudah betul-betul sudah kondisi yang emergensi. Anda teman saya, tapi Anda tidak berdamai. Tidak membuat kedamaian, salah itu gitu. Jangan sampai karena teman kemudian kita nggak mengingatkan. Umumkan itu karena perebutan antara cawapres, menurut saya itu mengalami patahan di tengah jalan. Karena berbahaya kemudian langkah politik ini dibaca terlalu cepat. Biarkan prosesnya berjalan. Menurut saya sih ini kok perjalanan ini baik. Masing-masing partai juga menjalani proses internal di dalamnya dengan sehat, dan pada waktunya nanti mereka akan mendeklarasikan pada waktunya. Soalnya kita tunggu-tunggu kapan dikasih kabar Bung Anies. Kapan? Kalau PKS itu simpan ketupat dalam kardus, tidak cepat belum tentu tidak bagus. Jadi kita harus mengambil posisi sesuai dengan pegangan konstitusi kita. Dasar bagi orang menilai besok mau bagaimana, daripada sekedar besok akan ini, akan ini. Nah akan mungkin besok juga belum kejadian, bukan? Ini benar nggak sih Demokrat sama PKS itu udah sepakat Anies itu sebagai capres? Kenapa belum dideklarasikan bahwa Anies adalah capresnya PKS dan capresnya Demokrat? Ya. Nah kalau yang dua yang lain kan baru mau akan proses ini. Oh baru mulai. Kan nggak boleh proses internal itu dilanggar. Ya. Nah barangkali semua membayangkan prosesnya itu baru tahun 23. Cuman karena Nasdem sudah mulainya Juni 22, sehingga deklarasi Oktober, sehingga kesannya seperti yang lain terlambat. Bahwa mari kita selesaikan dulu semua poin-poin yang perlu disepakati, baru kita mendeklarasikan secara bersama. Kita melihat perlu mengedepankan prinsip keadilan. Karenanya dua momen ini kan harus dihadapi secara serius, ya. Masing-masing partai ingin kemudian meningkatkan elektabilitasnya. Nasdem memutuskan untuk bergerak lebih awal, maka percakapan itu menjadi tanggung jawab masing-masing partai untuk menuntaskan. Anies oleh Partai Nasdem, standarisasi kepemimpinan nasional itu tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Orang berpikir kemudian tidak bisa berkonspirasi. Ini kan sibuk aja, nalar kita kan dijebak dengan nalar konspirasi. Nah perjalanan masih panjang, Mas. Perjalanan masih panjang, tapi narasinya, pesannya adalah Nasdem persilakan Demokrat dan PKS deklarasikan koalisi perubahan. Tapi Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mempersilakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan diri sebagai bagian dari koalisi perubahan. Namun dia mengatakan bahwa penentuan calon wakil presiden pendamping Anies mesti melalui diskusi bersama. Kita tentu harus belajar dari sejarah. Wapres bukan penggunting pita, bukan ban serep, sebut Willy ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 2 Januari. Kita ingin menciptakan Dwi Tunggal, karena itu kemudian dalam menentukan siapa yang akan menentukan cawapres Mas Anies, harus benar-benar kalkulasinya secara detail. Kalkulasinya harus dalam variabel yang telah kita sepakati, papar dia. Namun ia menghormati keinginan Demokrat yang ingin mendeklarasikan koalisi sepaket dengan pengusungan capres dan cawapres. Tapi keputusan akhir nanti bisa kita rembuk bersama yang mendampingi Mas Anies, ujar dia. Dalam pandangannya, rencana Demokrat dan PKS untuk segera mendeklarasikan koalisi perubahan adalah langkah yang tepat. Pasalnya hal itu menunjukkan bahwa kedua parpol tersebut sudah sepakat untuk mendukung Anies sebagai capres.
Maka keputusan itu bakal menjawab pertanyaan masyarakat apakah Anies bisa melenggang ke kontestasi pemilihan presiden 2024. Tapi dengan dideklarasikan PKS, Demokrat artinya teka-teki yang selama ini Anies belum cukup tiket maju sebagai capres terjawab tandasnya. Sebelumnya, juru bicara PKS M. Khalid membuka kemungkinan deklarasi koalisi perubahan bakal dilakukan bulan ini. Menurutnya, PKS bakal mendorong pengusungan capres-cawapres sesuai dengan harapan bakal koalisi perubahan. Sementara itu, koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan pihaknya hanya bakal mendeklarasikan koalisi jika disertai paket capres-cawapres. Para kader akar rumput Demokrat, ungkap dia, ingin terus mendorong agar Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono.